Om Swastiastu, Om Aweknamastu Namo Sidam, Om Anubradah Rata Wiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Anak-anakku yang Pak Eko banggakan dan Pak Eko cintai, bertemu kembali dengan Pak Eko untuk bersama-sama belajar agama Hindu. Jadi pertama di semester 2 adalah materi tentang catur paramita. Anak-anak yang Pak Eko banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Om Puve Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Pasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmano Brahmajistam Vyasta Sarwa Amartena Sakam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubradah Rata Wiyantu Wiswatah. Om Santi Santi Santi. Om. Materi kita adalah akan membahas tentang catur paramita. Catur paramita merupakan ajaran, ya, jadi merupakan ajaran susila dalam agama Hindu. Jadi catur paramita adalah bagian dari ajaran susila di dalam agama Hindu. Artinya apa, anak-anak? Susila itu adalah tentang tingkah laku. Jadi kenapa kita harus belajar tentang tingkah laku? Karena dengan tingkah laku yang baik atau susila yang baik, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang sangat dibanggakan oleh orang tua, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat. Karena memang sebagai insan beragama harus memiliki susila yang baik. Kembali kepada materi kita, anak-anak. Jadi catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, jadi catur paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi catur itu artinya 4. Lalu paramita artinya perbuatan budi luhur atau perbuatan yang baik. Catur paramita berarti 4 perbuatan yang berbudi luhur, sehingga ajaran catur paramita harus dilaksanakan sejak kecil dan dibiasakan setiap hari tentunya, baik di sekolah, baik di rumah, dan dimanapun berada. Karena ini ajaran susila, ajaran tentang tingkah laku, maka ya harus dibawa kemana-mana. Karena dengan susila yang baik, tingkah laku yang baik, maka akan membawa derajat kita sebagai seorang manusia bisa dihormati, dihargai oleh siapapun dan dimanapun kita berada. Dengan berbuat baik, nanti di sekolah anak-anak juga akan apa manfaatnya? Mendapatkan teman yang banyak, mendapatkan sahabat yang banyak. Nah, itulah perlunya adik-adik, anak-anak mempelajari tentang nanti ajaran catur paramita. Nah, selanjutnya apa saja bagian-bagian dari catur paramita itu? 4 jenis perbuatan yang berbudi luhur yang patut dilaksanakan adalah 1. Maitri, 2. Karuna, 3. Mudita, 4. Upeksa. Artinya apa, anak-anak? Artinya maitri itu artinya persahabatan. Apa itu persahabatan? Persahabatan itu pertemanan, berteman. Jadi dengan siapapun, dimanapun harus selalu berteman, tidak boleh bermusuhan, apalagi bertengkar, apalagi menjelek-menjelekkan teman, apalagi mengumpat, apalagi menyebut dengan kata-kata yang tidak baik. Lalu karuna, karuna itu artinya
cinta kasih. Jadi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari harus ditanamkan cinta kasih, ditanamkan rasa cinta kasih kepada sesama, baik cinta kasih sesama manusia, baik kepada lingkungan kita. Harus senantiasa melakukan yang namanya cinta kasih, yaitu karuna. Lalu yang ketiga yaitu tadi apa tadi? Mudita, yaitu bersimpati, ikut merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang lain yang sedang berduka, anak-anak juga harus berempati, bersimpati. Paling tidak, ya tidak bersorak-sorak kalau ada temennya yang sedang bersedih. Lalu yang keempat ada lagi yaitu upeksa, yaitu tidak mencampuri urusan orang lain. Maksudnya tidak mencampuri urusan orang lain, urusan teman-teman kita yang memang bukan urusannya. Ya, jadi kita sebagai teman itu ya berteman yang normal-normal saja. Hal-hal yang tidak semestinya adik-adik ketahui ya nggak usah kita ketahui, karena itu urusan masing-masing pribadi teman-teman kita. Itu ya anak-anak ya. Sekarang akan Pak Eko jelaskan tentang contoh masing-masing bagian dari catur paramita. Maitri. Ya, maitri itu contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul, tidak memilih-milih teman. Selalu hidup rukun, suka bergaul, dan hidup rukun dengan tetangga, teman-teman sebelah, dan pada saat kita bergaul dimanapun berada. Itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan yang disebut dengan maitri. Berikutnya yaitu karuna. Nah, karuna itu adalah dilaksanakan dengan cara bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Suka membantu. Ya, membantu itu kalau di sekolah ya misalnya temennya jatuh ya dibantu, ditolong. Temennya mungkin perlu apa itu tasnya mungkin kelupaan, membantu mencarikan. Itu adalah salah satu contoh membantu sesama. Karena adik-adik itu adalah anak atau siswa, ya tentunya terbiasa dengan lingkungan sekolah. Jadi dengan teman sekolah harus selalu saling membantu. Lalu mudita. Mudita itu adalah saling menghormati. Menghormati dengan yang misalnya berbeda keyakinan. Menghormati yang misalnya orang yang mungkin sedang kesusahan. Tidak boleh membeda-bedakan, harus dihormati. Menjaga perasaan orang lain. Kalau dirasa kata-kata kita itu menyakiti hati dan perasaan orang lain, ya tidak boleh diucapkan, karena nanti akan menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah bentuk, wujud, atau cara kita melaksanakan ajaran mudita dalam kehidupan sehari-hari. Senang juga jika temannya bahagia, tidak malah mencemooh. Kalau ada temennya misalkan dapat penghargaan apa, ya ucapkan selamat. Ada temennya yang mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, ya kalian tidak boleh iri hati. Jadi harus bahagia juga. Ikut bersedih jika ada teman yang sedang mengalami kedukaan. Ya, kedukaan itu artinya ya misalnya temennya sakit, ya kita harus merasakan, bersedih. Jangan malah bersenang-senang tepuk tangan, tidak boleh. Kalau ada temennya yang sedang merasakan kedukaan, ya kita harus berempati. Caranya seperti apa? Paling tidak memberikan ya dorongan atau apa, atau tidak boleh malah nyukurke ya orang Jawa itu ya, tidak boleh. Jadi harus bila perlu berdoa untuk kebaikan. Yang berikutnya yaitu upeksa. Contohnya apa anak-anak? Upeksa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari tidak bertengkar. Ayo, siapa yang sering bertengkar di sekolah atau di tetangga kampung?
nggak ada. Saya yakin anak-anak Hindu semuanya baik-baik, anak Hindu semuanya memiliki nilai-nilai yang baik dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang nakal. Saya yakin anak-anak Hindu semuanya patut dicontoh, patut menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah, bagi kalau di kampung nanti teman-temannya di lingkungan rumah adik-adik di mana tinggal. Lalu tidak sombong, pasti tidak sombong. Saya yakin tidak boleh sombong, tidak boleh pamer sesuatu hal yang tidak semestinya. Juga tidak boleh mencampuri urusan orang lain yang memang bukan urusan kita. Gitu. Jadi itulah anak-anak tentang materi catur paramita yang Pak Eko sampaikan. Marilah menjadi anak Hindu yang betul-betul anak yang bisa dijadikan teladan, anak Hindu yang cerdas, anak Hindu yang sopan santun, punya etika, ramah kepada teman, ramah kepada orang yang lebih tua atau dimanapun anak-anak berada. Kita tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.